Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Lesmana dari kelompok 5 kelas 11 IPA 1. Saya akan menyampaikan ulasan pengembangan materi bab 5 mengenai kasus-kasus ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Izin sebelumnya, saya akan membacakan paragraf yang akan saya ulas. Adapun paragraf tersebut terdapat dalam rangkuman Saudari Setia sebagai pemateri 2 kelompok 5. Saya akan membaca paragraf yang akan saya ulas terlebih dahulu. Subbab B. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman. Ancaman terhadap negara dapat kita bagi menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Penanganan terhadap ancaman militer tentunya berbeda dengan ancaman non-militer. Poin 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Anak poin A. Demokrasi. Demokrasi dicirikan dengan semangat kebebasan. Adapun asas demokrasi ditandai dengan keterbukaan, kemajemukan, dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan demokrasi harus kita laksanakan sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa serta dasar negara, yaitu Pancasila. Anak poin B. Kebebasan dan keterbukaan. Konsep kebebasan dan keterbukaan tentunya harus diberi batasan yang jelas. Apabila tidak, kebebasan tanpa batas akan menyebabkan anarki atau kekacauan terhadap kondisi ekonomi, politik, serta stabilitas nasional. Anak poin C. Hak asasi manusia. Pada era globalisasi ini, hak asasi manusia sudah bersifat universal. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di Indonesia tetap menerapkan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan hidup serta nilai-nilai sosial, budaya, dan bangsa. Adapun ulasan pengembangan materi sebagai berikut. Izin sebelumnya Bu, saya akan menyampaikan ulasan pengembangan materi. Subbab B. Strategi dalam mengatasi berbagai macam ancaman. Sekarang strategi. Strategi itu adalah penentuan rencana atau cara dalam mengatasi sebuah masalah. Lalu, strategi mengatasi berbagai macam ancaman adalah merupakan proses penentuan rencana yang dirancang oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai macam perilaku yang dapat membahayakan negara di bidang tertentu. Nah, ancaman terhadap suatu negara dapat kita bagi menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Salah satunya yaitu adalah ancaman di bidang ideologi dan politik. Poin 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik merupakan proses penentuan rencana yang dirancang oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai macam perilaku yang dapat membahayakan ideologi bangsa Indonesia, seperti masuknya paham-paham baru dan juga upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Juga untuk mengatasi perilaku-perilaku yang dapat membahayakan kondisi atau situasi politik Indonesia, seperti kudeta, pengerahan massa, dan lain sebagainya. Dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu dengan cara demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, dan juga hak asasi manusia. Anak poin A dengan cara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak yang setara untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan hidup mereka. Nah, demokrasi itu dicirikan dengan semangat kebebasan. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pelaksanaan demokrasi harus sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa serta dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, sekarang jiwa bangsa itu apa? Jiwa bangsa atau bisa disebut dengan nilai-nilai luhur adalah nilai yang mencerminkan sikap sesuai dengan norma yang ada serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Sekarang kalau misalnya pandangan hidup itu apa? Pandangan hidup merupakan setiap pendapat, pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman,
arahan dan petunjuk hidup di dunia. Dan itu semua terdapat di dalam Pancasila. Bila demokrasi Pancasila dapat ditanamkan, maka ancaman dalam bidang ideologi dan politik dapat segera diatasi. Anak poin B, kebebasan dan keterbukaan. Kebebasan itu artinya seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan itu merupakan hak setiap orang untuk melakukan sesuatu yang disukainya dan tidak melanggar hukum. Lalu keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Keterbukaan itu adalah sesuatu yang dilakukan tidak secara ditutup-tutupi atau dirahasiakan dalam melakukan sesuatu yang dia sukai. Nah, kebebasan dan keterbukaan harus diberikan batasan yang jelas. Batasan yang dimaksud di sini adalah sebuah perilaku dari kebebasan dan keterbukaan yang dapat melanggar hukum dan juga dapat dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku pada suatu negara. Apabila tidak, kebebasan tanpa batas akan menyebabkan anarki atau kekacauan terhadap kondisi ekonomi, politik, serta stabilitas nasional. Subpoin C, hak asasi manusia. HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Pada era globalisasi ini, hak asasi manusia bersifat universal. HAM yang bersifat universal adalah HAM yang berlaku untuk semua orang, tanpa memandang apapun, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang ras, tanpa memandang status pendidikan, dan lain sebagainya. Sama seperti kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan untuk melakukan sebuah ancaman. Misalnya perilaku pencurian yang menggunakan alasan untuk bertahan hidup sebagai hak asasi manusia, dan dia melakukannya untuk melakukan kejahatan. Nah, HAM tersebut harus diberi batasan. Nah, dengan cara menerapkan HAM sesuai dengan jiwa bangsa, sesuai dengan pandangan hidup, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ketiga strategi tersebut dapat diterapkan, maka kasus-kasus ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang bergerak di bidang ideologi dan politik dapat segera diatasi. Sekian ulasan pengembangan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ulasan pengembangan materi yang saya telah sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.